Saya berharap seluruh Indonesia mendengarkan pesan saya. Satu, berhenti untuk emas, berhenti es dolar. Tidak, emas sudah terlalu tinggi. Sudah waktunya semua untuk berhenti sementara. Untuk sementara waktu berhenti untuk emas dan untuk US dollar. Pokoknya semua yang berhubungan dengan saham, semua tunggu sampai tahun depan, tepatnya bulan Maret. Investasi terbaik saat ini ada dua, Thomas. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi tiba-tiba saja Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni bilang katanya stop, berhenti berinvestasi emas. Nah, ada apa? Tiba-tiba Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni bilang katanya cukup berhenti untuk kalian semua yang berinvestasi emas. Jadi hati-hati juga untuk kalian semua yang berinvestasi dolar ataupun Bitcoin. Nah, jadi katanya stop. Hati-hati untuk yang berinvestasi Bitcoin dan stop untuk kalian yang berinvestasi emas ataupun dolar. Nah, untuk lebih jelas nanti kita akan melihat atau menyaksikan atau mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi seperti yang beliau katakan bahwa resesi ini mulai terasa ya, khususnya bisa dirasakan di bulan Juni nanti ya, bulan depan tepat. Bahkan puncaknya akan terasa di tahun 2026, yaitu di tahun depan, dan ini akan terus berangsur-angsur sampai katanya tahun 2030-an. Tapi kita nggak perlu takut ya, kita tidak perlu khawatir, kita sebagai anak Tuhan tidak perlu khawatir. Sesuai dengan Roma 8 ayat 28 yang berbunyi, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sahabat terang kemuliaan, jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Satu lagi di 1 Tesalonika 5 ayat 17 tetap saya ingatkan, yaitu tetaplah berdoa. Sahabat terang kemuliaan, sebelum kita tonton, sebelum kita mendengarkan apa pesan yang disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni, jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel terang kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian ingin mendukung untuk pertumbuhan dari channel terang kemuliaan ini, kalian bisa join menjadi membernya dan follow TikToknya. Sahabat terang kemuliaan, langsung saja kita akan menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan. Amin. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Amin. Ya, Pak Daud. Thomas, Ya, Pak Daud. saat kondisi saat ini gimana, Thomas? Seperti yang Pak Daud punya prediksi, sekarang politik sedang hangat. Yang pertama tentang ijazah palsu, Pak Daud. Ini, Thomas, Ya. Bapak Jokowi itu punya jasa besar atas Indonesia. Amin. Ingat, di zaman Pak Jokowi Ya. ada jalan tol, Jalan tol, betul. infrastruktur dibikin, Betul. dan Pak Jokowi bekerja siang malam untuk rakyat. Betul. Untuk masalah ijazah itu bukan hal yang penting. Betul. Yang penting adalah berbuat untuk bangsa. Ada hasil, Pak Daud ya. Kita lihat Pak Jokowi adalah presiden putra terbaik Indonesia. Amin. Jadi kita lihat
Nomor satu itu. Ya Pak Daud. Yang kedua, ngapain dipersoalkan? Ya, Itu untuk orang yang kurang kerja. kerja. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Penting kita lihat hasil karya Jokowi. Betul. Ingat Pak SBY pun sudah kita lihat hasil kerjanya Bagus. selama 10 tahun. Nyata. Dan nyata. Betul. Semua nyata Pak Daud ya. Ibu Mega nyata. Jadi untuk apa dipersoalkan? Betul? Betul. Yang penting sudah berbuat baik. Sudah berbuat baik. Dan melakukan yang terbaik Yang terbaik untuk bangsa. untuk bangsa. Misalnya gini Thomas, Ya. seorang yang bertempur dalam perang. Mhm. Nah, oke. Tiba-tiba dia gugur. Mhm. Gugur, terusan dia pangkatnya hanya bintang. Mhm. Terusan dia dinaikkan pangkat menjadi perwira. Mhm. Layak nggak Thomas? Layak. Ya, itu nomor satu itu. Jadi kita perhatiin Pak Jokowi sudah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Kedua, ingat potensi wapres terkuat di masa depan itu ada dua. Pertama adalah AHY, Mhm. kedua Mas Gibran. Mas Gibran. Mas Gibran adalah punya potensi wapres terkuat. Tetap, Terkuat juga. karena ingat 5 tahun ke depan orang akan melihat Kuat. bahwa Pak Jokowi figurnya Kuat. terbaik. Figurnya baik. Baik. Nah, karena figur Pak Jokowi inilah Mas Gibran punya potensi menjadi wapres terkuat. Bukan capres Pak Daud ya. Pokoknya saya ngomong wapres. Wapres. Siap. Jadi di masa depan Mhm. wapres potensi terkuat Ada dua. ada dua. Mas AHY Dan Mas Gibran. sama Mas Gibran. Dan Mas Gibran saya doakan karena dia putra Solo yang terbaik. Amin. Karena saya Orang Solo. wong Solo. Dan Mas Gibran ini sudah bekerja menjadi wali kota, berjuang untuk rakyat, dan itu terbaik. Betul. Jadi Mas Gibran, saya berdoa supaya jadi wapres terbaik. Ya. Dan Mas AHY. Oke. Kalau Mas AHY, karena saya adalah pengawal almarhum Ibu Ani. Ya. Dan Mas AHY juga adalah putra Terbaik. Jadi yang potensi wapres ada berapa Thomas? Ada dua. Mas Gibran dan AHY. Putra terbaik Indonesia. Dua ini adalah Terkuat. kandidat wapres Terkuat. terkuat. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Ingat, perhatiin Thomas, Mhm. waktu dia jadi wali kota, Mhm. saya orang Solo merasakan kebaikan Pak Jokowi. Ya. Dan Pak Jokowi adalah kebanggaan warga Solo. Pada waktu Pak Jokowi jadi presiden, saya warga Solo, bagian dari warga Solo, bangga presidennya Orang wong Solo. Nah, dan kedua, waktu Mas Gibran yang jadi wapres, saya merasakan bagaimana kerjanya, dia jadi wali kota, dan jadi wapresnya tetap wong Solo. Solo. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi saya berdoa, ingat Ibu Mega ada jasa.
Betul. SBY ada Ada jasa. jasa. Pak Jokowi Ada jasa. ada jasa. Untungnya negara ini, tahun ini, presidennya Bapak Prabowo Subianto. Banyak jasa juga. Karena apa? Kalau bukan Pak Prabowo, ini goncang, Thomas. Betul. Terutama keamanan. Betul. Kenapa? Ini resesi ekonomi. Betul. Nah, maka Pak Prabowo, dia seorang prajurit sejati komando. Betul. Sehingga apa yang dilakukan dia untuk negara. Betul. Kita bangga Pak Jokowi juga memberi bantuan nasihat-nasihat. Betul. Dan Pak Prabowo, Presiden, mendengarkan nasihat dari berbagai sisi. Seorang presiden harus bijaksana, Thomas. Betul. Dan apa yang terjadi, Pak Prabowo melakukan kebijakan sudah tepat. Betul. Ingat, Thomas, nomor 1 itu adalah perut. Betul. Perut kenyang, semua waras. Betul. Makanya nomor 1, perut kenyang dulu. Otak waras. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, makanya Pak Prabowo nomor 1 adalah ketahanan pangan. Betul. Kedua, keamanan. Kedua apa, Thomas? Keamanan dan ketahanan pangan. Nah, ketiga, ekonomi, resesi bisa diatasi bila negara Aman. aman. Jadi kita bersyukur punya presiden seperti Pak Prabowo di zaman tahun-tahun seperti ini. Amin. Gimana, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Luar biasanya gimana, Thomas? Luar biasa, Pak Daud berikan banyak pengetahuan umum tentang kedepannya bahwa Indonesia yang penting 2 hal, aman dan ketahanan pangan terjamin, sehingga roda perputaran ekonomi bisa berjalan, Pak Daud. Dan investasi terbaik Di dunia saat ini ada 2, Thomas. Indonesia Di Indonesia. dan Pertama, tanah tanah, untuk ditanam, berkebun, berkebun, ketahanan pangan. ketahanan pangan, Itu investasi jangka panjang. jangka panjang. Jadi semua yang dengar program ini mulai berpikir untuk ketahanan pangan, berkebun. Yes, Seperti program Bapak Presiden. betul. Kedua, perak. Perak. Karena perak ini saat ini harganya selama 14 tahun kan turun, Thomas. Iyalah. Stagnat 17.000. Kalau mau naik 50.000 atau 100.000 itu lebih mudah. Betul? Betul. Dari investasi untuk paket hemat, paket gaji mepet, paket gaji pas-pasan, itu perak. Perak. Daripada tidak investasi Sama. sekali. Iya. Gimana, Thomas? Luar biasa. Apakah emas juga lagi naik, Pak Daud? Hah? Emas lagi naik. Thomas, kalau emas naik lagi 100%, berarti nilainya 4 juta. Siapa yang mau beli? Betul. Kalau perak 17.000, mau Masih naik 50.000, tetap ada yang beli. Jadi investasi yang terbaik perak. untuk tahun ini Oh, ini ada perak. 2. 2, perak dan emas. Tanah Tanah dan perak. dan perak. Karena harga emas sudah terlalu tinggi. Sudah tinggi. Sudah waktunya semua untuk berhenti sementara Iya. untuk emas. Semua liriklah tanah Tanah, untuk ketahanan pangan, pangan. Kedua, perak. perak. Karena setelah emas tembus 2 juta, itu arah menuju hiperinflasi. Oh, Tapi belum hiper. Karena inflasinya terkendali.
terkendali. Siap. Nah, tetapi untuk ketahanannya perlu ekonomi digerakkan dengan roda ekonomi gerakan dari bawah. Siap. Yaitu apa? Semua berkebun. Siap. Semua investasi tanah untuk jangka panjang. Siap. Bukan rumah ya, Ya, tapi bukan tanah. apartemen, tapi tanah. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Karena untuk emas, saya sarankan lebih baik berhenti. Sudah waktunya investnya dipindah ke tempat lain, yaitu nomor 1 tanah. Siap. Kedua adalah perak, tapi investasi 10 tahun ke depan. Untuk perak Pak Daud ya. Ya Pak Daud. Gimana menurut Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sangat memberikan pengetahuan umum ke depan sehingga semua yang mendengarkan prokes hari ini. Jadi dapat untuk bagi sementara pengetahuan. waktu berhenti untuk emas dan Beralih untuk US dollar. US dollar. Semua berhenti. Semua berhenti. Itu Kalau saran saya. obligasi gimana Pak Daud? Obligasi, pokoknya semua yang berhubungan dengan saham, semua tunggu sampai tahun depan, tepatnya bulan Maret. Bulan Maret. Karena nanti semua saham, semua perusahaan akan terseleksi tahun ini. Oh. Siap. Ingat, jangan kripto atau Bitcoin, Yes. karena tidak ada dasar hukumnya di Indonesia. Betul. Jadi semua, saya berharap mendengarkan pesan saya seluruh Indonesia untuk berhenti untuk emas Yes. dan untuk berhenti untuk US dollar. Stop semua. Stop. Nah, semua akan ke tanah dan perak. Tanah Siap. untuk berkebun, Ya. untuk ketahanan pangan, untuk mensukseskan program pemerintah. Siap. Karena ingat, emas sudah terlalu tinggi, Ya. sudah waktunya stop. Stop. Dan US dollar stop juga. Stop juga. Ya. Sudah waktunya semua arah kemana Thomas? Tanah dan perak. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Karena ingat Thomas, Iya Pak Daud. kita cinta Indonesia harus melakukan kepentingan nasional. Nasional. Jadi saran saya, stop investasi US dollar. Ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Hah? Luar Dan biasa. cintailah. Cinta Rupiah. Indonesia, rupiah. Gimana Thomas? Dan cinta produk-produk Indonesia. Jadi US dollar apa Thomas? Stop dulu. Mas stop dulu. Sekarang kita beralih pada tanah dan perak. Dan cintai rupiah. Karena ingat, keselamatan bangsa ini adalah andil kita juga. Kita juga. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Hah? Luar biasa Pak Daud. Gimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasanya gimana Thomas? Ya Pak Daud berikan pengetahuan yang belum terjadi dan kita punya bekal untuk kedepannya apa yang harus kita persiapkan Pak Daud. Jadi stop apa? Stop emas dan US dollar. Sekarang Stop. stop sementara sampai nanti di bulan Maret tahun depan. Sekarang kita beralih ke tanah dan perak. Dan nanti kalau untung harus ingat saya dan Thomas 2%. Gimana saya ngasih pandangan Thomas? Luar biasa pandangan Pak Daud ya. Pandangan. Gimana Pak? Luar biasanya gimana Thomas? Ya luar biasa baru kali ini kan jarang dibahas ya. Tadi kan semua medsos kan bahas tentang
ijazah, nggak bahas yang lebih penting. Kita perlu makan, perlu masa depan, ya kan? Kalau Tuhan pakai Pak Daud untuk berikan hikmat sampai ke depannya Pak Daud. Jadi yang penting Berhenti dua dulu, investasi yang terbaik. Tanah tanah dan perak. untuk berkebun Berkebun, dan perak perak investasi 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Stop emas dan apa? Dan emas US dan dollar. US dollar. Kecuali Kecuali beli emas beli untuk emas perhiasan. untuk perhiasan. Gimana tuh Mas? Luar biasa Pak Daud. Karena untuk mejeng. Sekarang aja nggak usah mahal Pak Daud. Kuningan aja cukup kok. Yang penting kan punya perak, punya tanah, makan cukup. Jadi di masa depan 10 tahun ke depan kandungan emas itu dipakai di perhiasan hanya 30-35%. Oh, selebihnya Perak perak dan tembaga. dan tembaga. Siap. Itu bikin harga perak naik. Tapi 10 tahun ke depan. Dua ke depan ya. Kita akan lihat nanti Iya. sore ya. Perak, emas itu berhubungan selalu sepanjang sejarah. Wow. Sejak zaman Tuhan Yesus. Haleluya. Betul Pak, emas dan perak kan? Iya. Yudas, perak. Perak. Gimana tuh Mas saya ngasih Luar Pak? biasa Pak Daud, sangat luar biasa, sangat membangun dan membuat makin cerdas ya kita semua Pak Daud. Jadi untuk kepentingan nasional stop Stop untuk investasi investasi US dollar US dollar dan emas dan cintai rupiah. dan cintai apa tuh Mas? Rupiah. Karena keselamatan bangsa ini. Kita ikut andil. Gimana tuh Mas? Luar biasa Pak Daud. Oke, lanjut tanya Oke, jawab. lanjut yang pertama. Yang pertama silakan Manuel Depok. Silakan Manuel. Pak, Mau tanya apa Immanuel? di sini saya Manuel ingin minta doa Pak agar di 28 Mei nanti menerima hasil yang memuaskan untuk hasil SNBT masuk ke jurusan perkuliahan Pak. Oke, kita doa ya. Iya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Dekati Tuhan, awas kami semua, dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Yang kedua, Katarina Angelika, Medan. Silakan Katarina Angelika, Medan, silakan. Pak, saya mau tokohkan doanya untuk saya dan pasangan saya, di mana kami sudah ingin menikah, Pak. Tapi pada saat ini pasangan saya dibawa pulang keluarganya, dan saya dapat informasi kalau dia itu diobati oleh keluarganya untuk melupakan saya. Ya, Sudah kita tidak doa ada ya. kabar ya selama 1 bulan, Pak. Kita doa ya. Itu siapa? Suamimu? Calon Belum suami, Pak, calon suami Pak. Ya, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Jamah Tuhan, apa yang jadi kehendak menjadi. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kegelapan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Mas. Oke, selanjutnya Gunawati Brastagi. Ini semua beda nih. Gunawati silakan. Gunawati. Ya, tekan tombol unmute-nya. Saya Pastor, Ya, silakan. Makanya apa ya Ibu? saya tolong diputuskan apakah saya ada keturunan Bapak. Oh, enggak ada, udah bebas ini. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat semua Tuhan,
dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Thomas. Oke, yang keempat Ibu Asrika Siantar, silakan. Silakan Bu, tekan tombol unmute-nya. Oke. Sudah kedengaran Pak? Sudah. Saya mau didoakan, saya kurang bisa tidur di rumah, merasa terganggu di rumah beserta dengan keluarga saya. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan, dan namamu dimuliakan. Lanjut Thomas. Oke. Tri Gunawan Sebuanias, silakan. Selamat malam Pak Daud Tony. Iya. Silakan. Saya mau didoakan Pak Daud Tony. Ini kadang ada isi hati ngomong di dalam hati saya kayak seolah saya Yesus, katanya mengaku-ngaku Yesus. Ini bukan setan Thomas. Ini berhubungan dengan iya, waham sebanyak bukan setan itu. Ya, kejiwaan ya Pak. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, berkati Tuhan dan namamu dimuliakan. Amin. Amin. Oke, ingat bulan 6 kita masuk resesi ekonomi. Sebenarnya. Siap. Ingat, stop semua untuk investasi dolar maupun emas. Ingat keselamatan bangsa ini. Kita ikut andil. Kita ikut andil juga. Amin. Amin. Ya. Makasih Pak. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yekta Ministry atau Tom Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Sampai di sini video kita kali ini, dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Jangan lupa follow TikToknya. Dan untuk kalian semua yang ingin mendukung atau mensupport pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join menjadi membernya. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi tentunya di lain kesempatan, dan saya berdoa untuk kalian semua kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.